Gue Ruben dari Eksentrik. Hari ini kita nggak kedatangan sih. Gue lagi sama teman SMA gue. Kita sekelas dari kelas 2, kelas 3. Hari ini dia datang menyempatkan waktunya. Ade Kurniawan. Oh, gue panggil dia apa Doi ini? Bebas sih, mau Doi, mau Dek. Tapi ngomong-ngomong emang cuma dari kelas 2, kelas 3 ya? Iya sih, kita kelas 1 beda. Kelas 1 beda? Kelas 1 beda. Kita belum kenal, kelas 1 belum kenal. Kelas 2, kelas 3. Gue kira dari kelas 1 juga ya. Ade, doyok aja ya. Dia dipanggilnya doyok, cuma karena dia sekarang jadi guru, gue rada nggak enak nih sebenarnya. Gak apa-apa lah ya. Gak apa-apa, santai aja. Doyok, Doi, kita langsung ke pertanyaan pertama deh. Iya. Lo besar di keluarga latar belakang polisi. Abang-abang lo nggak ada yang jadi polisi. Ya, Bokap benar. polisi, almarhum. Iya, benar. Terus lo nggak melanjutkan karir lo sebagai polisi. Kita dulu sempet tes akpol tapi gagal. Iya, Iya. benar banget. Iya ya, jadi kebetulan kan gue nih hidup dari kecil nih di ini ya, lingkungan polisi ya. Dan lu tahu sendiri kan, Iya. rumah gue di asrama. Ya, asli. Gue pernah ke Polsek, rumahnya. ya. Ah. Bokap sih kebetulan emang polisi. Nah, gue juga nggak tahu gimana ya. Ini gue kan sebenarnya keluarga besar ya, 8 bersaudara nih. Iya, oke. Iya, gue 8 bersaudara dan kebetulan gue anak bontot ya, atau Ya. anak terakhir. Nah, dan gue juga nggak tahu ceritanya gimana, nggak ada yang nerusin gitu. Dari profesi bokap gue sebagai polisi ya. Tapi ada sebagian dari abang-abang gue yang pernah ikut daftar polisi ya. Tapi gagal. Termasuk lu? Termasuk gue. Gue juga pernah nyoba, kebetulan bareng lu ya. Iya, itu sekali. Kita nyoba akpol ya. Iya, nyoba akpol sekali. Itu gagal gue di tes pertama ya, di kesehatan gue udah gagal gue. Iya. Gue tahu kan gue masih kurus banget waktu itu. Asli. Nah setelah itu gue sempet nyoba lagi Ben. Oke, kalau gue kan cuma sekali. Sekali gue gagal di TPA, abis itu gue nggak lagi. Udah tuh lu nggak pernah nyoba lagi Nggak ya? pernah nyoba lagi gue. Dan gue nyoba lagi tuh waktu itu. Tahun depannya berarti? Tahun depan, Oke. tapi kebetulan gue nggak akpol. Gue Oke. nyoba yang di Bintaranya. Iya, Nah, iya. dan itu percobaan gue yang udah gue anggap terakhir lah, karena gue di situ termasuk sakit hati juga sih. Oke, Udah di akhir tapi gue gagal lagi gitu kan. Oke. Lu menanggung beban yang cukup berat juga ya, karena lu bontot nggak sih? Iya, gue bantu. Lu bontot, terus kayak harapan terakhir dari keluarga gitu ya, Iya, untuk benar. nerusin mimpi bokap gitu ya. Benar. Benar. Tapi gue mikir sih mungkin nanti ini kali ya, cucu-cucunya kali ya, Oh, yang bisa iya. nerusin. Masih bisa. Mungkin ya, Iya, ya benar. ada penerus ya. Benar, setuju. Mungkin kayak gitu. Akhirnya lu kuliah ambil jurusan pendidikan. Ya, Apa titik baliknya lu akhirnya memutuskan oke lah gue kuliah di jurusan pendidikan secara lu besar di lingkungan polisi? nah benar banget. Mungkin lu bertanya-tanya ya Iya. dari Asli. kita temenan di SMA ya, tahu gua ngambil pendidikan. Iya itu mengagetkan sejujurnya. Iya. Apalagi mungkin lu lebih kaget kalau gua ngambil sejarah ya kan. Itu dia pertanyaan utamanya, kenapa lu mengambil pendidikan dan akhirnya memutuskan menjadi guru dan sejarah? Nah, itu dia. Awalnya sih sebenarnya tujuannya bukan ke pendidikan awalnya. Baru Awalnya tahu. ya, Oke. awalnya banget nih. Gua waktu itu berpikiran gue ini ngambil jurusan sejarah ya. Setelah tahun-tahun 2013 ya, gua agak terbuka gitu. Gue sering ngeliatin kayak nontonin kisah-kisah sejarah gitu loh. Nah, gue sempet arahnya ke sana sebenarnya. Pengen lebih tahu lagi, lebih dalam tentang sejarah. Oh, ternyata sejarah Indonesia tuh seru ya. Mulai mengulik gitu ya, Nah, mulai menarik benar. diri lo ya. Terus, Ada satu poin yang bikin gue tertarik gue ngambil sejarah ya. Karena setahu gue kan kalau dari kita zaman sekolah kan kita tahu Indonesia merdeka itu kan 1945 udah tok ya, merdeka ya 17 Agustus. PPKI udah Nah, kayak gitu ya. apalagi sampai sekarang kita tahu kan Indonesia merdeka yaitu 45 gitu Ya. kan. Kita ngerasain 17 Agustus kita Ya, rayain yang kan. diingetnya itu 1945-nya. Nah, iya. Dan itu yang bikin gua tertarik. Oh, ternyata setelah itu masih ada peperangan di Indonesia ya. Belanda yang nggak mau Menyerahkan begitu aja ya? begitu aja. Nah, di situ gua mulai tertarik ya sama Ah. sejarah. Ya. Pertama dari situ sih awalnya.
akhirnya gue memilih untuk ngambil jurusan sejarah di salah satu universitas swasta ya di Jakarta. Dan ternyata berjalan beberapa semester dan gue tahu akhirnya ternyata nanti kerjaan gue itu menjadi guru sejarah gitu. Tapi ya gimana ya, gue mulai mendalami sih ilmu pendidikan dari situ. Nah dari situ gue juga berpikir ngambil sejarah, terus gue jadi guru. Dari sini gue bisa menyebarluaskan nih sejarah Indonesia sama anak-anak penerus bangsa. Yang ternyata banyak banget sejarah yang mungkin kita belum tahu. Nah, benar banget. Nggak perlu jauh-jauh lah kita ngomongin sejarah dunia ya. Sejarah Indonesia aja masih banyak. Gue lihat sih waktu pada zamannya ya anak-anak yang perlu tahu sejarah di Indonesia. Dari situ sih gue ngambil jurusan sejarah tuh awalnya emang gue tertarik dengan sejarahnya. Hingga akhirnya ya setelah gue tahu ini adalah pendidikan sejarah dan jadi guru, ya itu dia. Jadilah gue guru jadi sejarah. guru. Gue kira tuh pendidikan sejarah itu nanti kedepannya tuh bisa kayak Arkeolog. ya mungkin salah satu arkeolog ya. Dan ini kayak sejarah Sejarawan. murni. Sejarawan itu apa? Nah sejarawan yang tadi lu bilang. Sejarah murni. Kalau ada tuh kayak penerimaan mungkin di PNS ya, kalau penerimaan CPNS ya. Jadi ternyata beda ijazah pendidikan sejarah dan sejarah. Ilmu sejarah ya, itu beda, ternyata nggak sinkron dia. Nah, gue pernah mencoba, ternyata nggak bisa itu di administrasi, udah otomatis pasti gagal. Jadi pendidik, pengajar. Pendidik. Dan tapi yang jurusan sejarah murni atau ilmu sejarah itu bisa ngelamar ke pendidikan sejarah. Tapi lu nggak bisa sebaliknya. Nah, gue nggak bisa, gue hanya tok jadi pendidik aja, jadi guru sejarah. Ya kayak gitu sih gue ngambil pendidikan sejarah sih. Awalnya sejarahnya, tapi akhirnya ya sekarang jadi guru sejarah. Sebagai pendidik, lu kan harus menjaga menjaga sikap lah di depan murid-murid, ya kan? Ya, lu benar. merasa terbebani nggak sama hal itu? Awalnya sih mungkin kalau ngeliat dari tingkah laku gue ya. Ya, gue kenal lu secara teman. Apalagi lu kenal gue kayak gimana. Iya, kan nggak mungkin lu jadiin di bawah itu ke jadi guru kan? Itu ya gue harus jaim gitu ya. Iya. Depan murid-murid ya. Awal banget ya gue ada tekanan sih. Awal banget ya. Dan gue tuh mulai masuk ke dunia sekolah ya. Gue ngajar itu di semester 7 tuh ada program PKL gitu kan. Oh iya, magang nah, itu, gitu ya. Magang ya, langsung terjun ke lapangan. Nah itu gue ngajar di sekolah yang sekarang gue tempat ngajar. Jadi dari magang lu ya? Dari magang. Terus Gue tuh dari magang, dari sekitar tahun 2015 akhir lah. 2015 akhir tuh gue magang. Nah di situ gue ngerasa masuk kelas, kok rasanya gini banget gitu, di depan murid. Lu terbiasa sebagai murid. Nah bener. Sekarang lu jadi guru. Jadi guru, apalagi muridnya begitu-gitu ya, anak-anak sekarang. Dan gue harus sok-sok berwibawa ya kan, di depan mereka kan. SMA ya waktu itu ya? Sekarang apa SMA kan? SMK. SMK? Ya sederajat lah sama SMA ya, SMK. Apalagi mindsetnya bukan orang ya, anak-anak SMK itu kan tujuannya mereka masuk SMK karena nanti lulus kerja. Itu gue ada beban di mana, apalagi pelajaran sejarah itu nggak terlalu penting Ben. Lu dianggap Di sebelah SMK, mata gitu ya? iya, mereka tuh nggak terlalu mau serius gitu belajar sejarah. Itu agak susah juga sih buat ngontrol emosi gue saat itu ya. Apalagi posisi gue waktu itu magang, bukan sebagai guru. Ya kan, gue magang ya kan. Gue pengen ngaplikasikan ilmu gue yang di belajarin di kuliah kampus, gitu kan di kampus. Tapi anak-anaknya mandang sebelah mata kan. Udah gua, susah banget tuh, Ci. Ya bener. Gue anak magang, pelajaran gue sejarah lagi. Baru-baru didengar. Bener. Mereka gimana mau dengerin. Tapi ya gue bawa so asik sih. Mungkin pendekatannya lah ya, lebih nggak terlalu kaku gitu. Nah iya benar. Apalagi kan saat itu mungkin umur gue nggak terlalu jauh ya sama mereka ya. Saat gue magang. Saat gue magang tuh umur gue sama mereka tuh nggak terlalu jauh. Lu gitu ya. Jadi gue bawa seperti temen aja sih. Kayak gitu. Kalau sebagai guru nih, apa sih yang lu persiapin sebelum lu ngajar? Nah, kayaknya ini gue pengen tahu banget. Kalau guru ya, kalau sebelum ngajar ya, nggak tahu sih ini berlaku semua sama guru apa enggak ya. Kalau gue pribadi ini, apalagi gue pelajaran sejarah ya, dan itu harus sering baca.
Itu sejarah tuh harus sering baca. Kalau kita Udah baca? kalau kita nggak ulang-ulang tuh agak repot ya untuk ngebawain materi sejarah di depan anak-anak. Dia pun pada kenyataannya bisa aja dong kita bohong-bohongin. Iya. Iya nggak sih anak-anak sekolah? Mana mau tahu sih dia sama sejarah gitu kan? Bisa aja gue bohongin gitu kan. Sejarah gue pelintirin bisa aja tapi nggak mungkin gue jadi kayak gitu ya. Nah itu biarpun jujur nih gue udah jadi guru sekitar 5 tahunan ya. Dan gue setiap mau ngajar ya, mungkin yang jadi saksi gue istri ya. Gue tuh selalu baca materi yang pengen gue bawa. Itu harus gue baca, gue harus kuasain. Iya. Sebelum akhir nanti lu sampein ke depan kelas. Tapi nggak tahu sih berlaku sama guru-guru jurusan lain apa enggak ya, bidang studi lain apa enggak. Tapi kalau gue gitu, karena biarpun ya pada kenyataan kan seharusnya kan ini proses yang diulang-ulang ya. Udah ada di luar kepala gue doang gitu ya. Tapi gue tetap ya gue baca lah materinya biar nanti jangan sampai lo lagi menyampaikan depan kelas blank. Nah, benar. Sebenarnya berarti nggak beda jauh juga ya. Muridnya juga harus baca materinya. Gurunya juga harus mempersiapkan materi lu juga. Benar banget. Jadi sebenarnya tuntutan zaman sekarang nggak seharusnya murid doang, malah gurunya harus lebih berkembang lagi. Tapi di teknologi anak-anak lebih maju sih dibandingkan gurunya kalau gue lihat ya di lapangan. Gitu sih. Kalau ilmu apa yang lu ambil dari guru-guru zaman lu sekolah dulu? Guru SMA deh yang kita tahu, ya kan? Misalnya Bu Eni dengan suaranya. Jadi lu nggak ngantuk belajar sejarah. Apa deh? Suara khasnya itu ya. Suara khasnya bener. Bu Eni itu guru sejarah kita ya. Iya, guru sejarah kita zaman itu SMA. mungkin Ada itu murid kesayangannya lah pokoknya. Sayang banget Bu Eni. Itu secara nggak langsung kita sering ngecengin dari belakang aja. Kita ngecengin dia di belakang, tapi ya mungkin ini namanya karma kali ya. Itulah ya, gue bisa jadi guru sejarah ya. Dan sampai sekarang gue pengen banget ketemu sama beliau, tapi susah banget. Kesempatannya ya, semoga ada waktunya dipertemukan ya kan. Bisa lah nanti diatur ya, ketemu sama dia. Gimana deh? Hal apa yang lu ambil dari guru-guru lu zaman lu sekolah lu sampai untuk lu jadi guru sekarang? Lu terapkan gitu. Oke, kalau gue lihat sih, yang gue lihat dari guru-guru zaman kita sekolah ya, yang gue ambil sih dari keseriusannya sih. Ya jujur ya, gue lihat di lapangan nih, gue nggak mau nyebutin ya orangnya atau instansinya gitu ya, banyak banget guru yang kurang semangat gitu loh ngajar. Kadang ada yang menunda-nunda lama-lama gitu ya baru masuk kelas. Tapi gue ngerasa waktu kita sekolah ya mereka itu masuk on time. Iya nggak sih? Apalagi kalau kita telat, kita dikasih asli. Hukuman ya. Mungkin hukumannya kayak misalkan pelajaran matematika ya, kita ngerjain soal ya. Bener. Nah, gue dari situ sih ngambilnya sih, dari kedisiplinannya sih. Dan kesungguhan, keseriusan mereka dalam mengajar ya. Iya, bener banget. Dan apalagi gue nggak tahu ya posisi mereka dulu apa sama yang seperti gue rasain sekarang dengan honor yang nggak seberapa ya, menjadi guru ya dari situ. Tapi kalau kita udah terbawa gitu ya, udah hobi gitu, udah kita anggap sebagai pekerjaan kita sebagai hobi, tapi gue ngejalaninnya enjoy aja. Iya, asik aja sih. Asik aja ya. Jadi itu yang gue ambil sih dari mereka, kedisiplinan mereka itu. Biarpun ya gue nggak bisa mungkiri ya, ada juga sih, ada kadang perasaan males gitu ya. Nggak tahu ya, padahal gue jadi guru belum berpuluh-puluh tahun ya, tapi ada kayak agak jenuh dikit. Wajar sih, gitu. itu normal sih, dalam setiap hal yang kita lakukan pasti ada lah titik-titik jenuhnya. Nah tapi akhirnya gue semangatin lagi untuk ngajar. Apalagi kan sesuai yang gue tekatin kan, yang gue bilang gue ngambil jurusan sejarah, ya akhirnya gue jadi guru. Ya udah dari sinilah gue bisa memperkenalkan sejarah sama anak-anak murid gitu ya. Nah dari situ sih gue ngambilnya. Lu pernah nggak di kelas ngehukum murid? Maksudnya bisa murid yang bandel, murid yang nggak bandel, karena kan zaman kita dulu beda banget ya. Zaman dulu guru ngegeplak murid pakai penggaris, diam aja, iya kan? Padahal cengang-cengenges sudah. Iya. Zaman sekarang lu cubit aja bisa panjang kasusnya. Orang tua bisa datang ke sekolah, iya kan? Zaman dulu kita ditambahin sama orang tua. Iya benar nggak sih? Iya, banyak banget kan. Iya. Keluhan-keluhan guru sekarang ya, katanya kalau nyenggol dikit aja. Iya, orang tua bisa datang ke sekolah marah-marah. Benar. Tapi emang
peraturan sekarang gitu Ben. Kita tuh jangankan menghukum ya, mengucapkan kata strap aja nggak boleh. Oh, Iya, jadi kayak contoh nih, misalkan ada murid gua nih, dia kayak agak sedikit bandel lah gitu ya. Kamu jangan nggak dengerin, misalnya gitu, dia nggak dengerin gua lagi ngomongnya, nanti saya strap, itu nggak boleh. Kayak gitu. oke. Kita nggak boleh terlalu ya ibaratnya kasar sama mereka. Iya, iya. Sekarang tuh lebih kayak hukumannya ini Ben, kita kasih tugas gitu loh. Oh, pendekatannya berbeda ya. Kalau dulu Bukan kan fisik, bukan kontak fisik gitu lagi. benar. Dulu kan ada ya kayak kita berdiri di tiang bendera, Nah, depan kelas berdiri. panas-panasan depan kelas. Dilempar penghapus papan tulis. Benar. Iya kan? Tapi gua akuin kalau gua di sekolah sih sebagai guru yang nggak terlalu dikenal killer ya kan, dulu kan ada ya guru-guru killer gitu suka ya. ngehukum. Nah benar, kalau gua lebih guru diem, tapi kalau ada yang keterlaluan gua kayak naikin suara aja sih. Oh, nadanya ya. Dan kalau gue perhatiin mereka mungkin agak lebih takut sama gue, bukan karena gimana ya, takut karena mereka melihat gue tuh masih muda. Nah, kalau kasar ya, misalkan ada murid, kadang kalau kita lihat di berita ada ya murid sampai nantangin berantem loh. Oh, parah. Iya kan? Meskipun tuh zaman gue SMP juga ada tuh. Nah, Kakak kelas gue yang nantangin guru. berantem kan? Berantem. Nah, kalau sama guru-guru tua tuh mereka masih berani, karena mereka berpikiran ya guru tua bisa dilawan gitu, nggak ada kekuatannya gitu. Kalau sama gue jarang. Kalau gue naikin suara dikit aja, mereka takut. Pernah ada yang sampai gue bentak gitu loh. Oh, oke. Saking keselnya gue gitu. Ngomong di depan ada 2 murid ya kan, ngobrol aja asik gitu, nggak merhatiin gue. Marah-marahin langsung. Bahkan ada yang keterlaluan main kartu aja. Kayak lu gak pernah ya lu zaman Nah, iya, makanya itu gue nggak tahu ya, itu namanya ketulah apa gimana gitu ya, main kartu gila. Tapi gue samperin, dia takut. Akhirnya kedepannya dia jadi nurut gitu sih. Kalau pertanyaannya kita buat kayak gini, Ade adalah seorang guru yang humoris atau guru yang killer? Lebih ke humoris. Berarti gak berubah dari zaman sekolah? Iya bener, lebih ke humoris sih. Gue lebih banyak ngajak bercanda sih, tapi untuk ada jaga jarak juga sih, nggak bisa gue anggap sebagai temen terus. Mereka emang sampai sekarang tuh setiap murid gue anggap ya teman lah gitu, karena kalau kita anggap gue sebagai guru, mereka sebagai murid, takutnya Pada ada segan gitu kali ya? Iya, Gap gitu ya? Iya. benar. Tapi tetap ada Ada jarak ya, ada batasan ya, nggak selalu gue anggap teman. Tapi kalau dibilang humoris, oke lah, lu bisa bilang gue guru humoris lah, ngelawak terus. Nggak sama murid, sama teman guru juga gue ngelawak terus, emang gitu terus. Nggak hilang dari zaman SMA ya. Asli. Bahas-bahas kenakalan zaman SMA nih. Ini Doyok tuh dulu kelas 3 sempet termasuk ke kategori siswa yang absennya paling rajin. Rajin. Sampai ada satu guru bahasa Indonesia dulu namanya Bu Erna kalau nggak salah ya. Iya dah ya. Iya benar, Bu Erna. Bu Erna tuh setiap di absen, Ade tuh kan karena namanya ADE jadi absennya nomor 1. Nomor 1, dan setiap di absen ada yang dibilangnya udah ikut simak UI lah. Sama ada satu cerita yang paling, ini selalu kita bahas-bahas kalau kita lagi ketemu lagi, reunian segala macam, ini selalu diungkit-ungkit lagi. Cerita tentang adik kecelakaan kereta. Jadi waktu itu dia sempet SMS ke gue, terus Ben, gue datang telat ya karena lagi ada kecelakaan kereta, jadi pasar Minggu macet. Iya benar. Iya. Terus begitu dipanggil absen Bu Erna, Ade Kurniawan, terus gue baru ngomong kecelakaan kereta Bu. Astagfirullahaladzim sekelas. Lucu banget. Ya benar, padahal gue kan SMS lu gue agak telat gitu Iya, ya. gara-gara ngeliat kecelakaan kereta macet di pasar Minggu. Iya benar. Sebenarnya bukan kecelakaan kereta sih, orang ketabrak gitu kan, jadi Oh rame iya, gitu kecelakaan ya. iya maksudnya orang kecelakaan kereta. Gitu. Jadi rame kan di jalan gitu ya. Asli. Makanya gue SMS lu. Tapi salah persepsi ternyata. Asli. Nah, kalau lagi kita masih di kenakalan anak SMA zaman sekarang. Menurut lu gimana? Pandangan lu gimana sama kenakalan anak SMA zaman sekarang? Kayak kalau kita bandingin sama kenakalan anak SMA zaman dulu, zaman kita gitu, beda banget nggak sih?
Gimana? Anak zaman sekarang tuh apakah lebih dewasa dalam bersikap atau justru makin barbar? Kalau ngelihat ini ya, tingkah laku berarti ya, tingkah laku anak sekarang sama kita ya. Kalau kita kan lebih ke bandelnya bandel bener dikatakan bandel ya. Iya. Kayak kita misalnya laki-laki ini bandel laki-laki gitu kan. Iya. Iya kan? Kalau gue lihat ya, apalagi Tawuran gitu masih nggak sih zaman sekarang? nah sekarang tuh kayak udah lebih dikit deh. Jarang terdengar gitu tawuran itu. Udah nggak ada bahkan kalau gue lihat sih tawuran. Sekarang tuh yang parahnya tuh lebih ke bandel negatif sih, Ben. Narkoba. Ya narkoba kan dari dulu. Iya sih. Apa karena sekarang ini ya? Karena sekarang itu ada media sosial ya. Oh ya, Jadi pengaruh kan, dari luar jadi lebih gila juga sih. Gini, gua kan dulu kita jarang ya yang namanya media sosial, kita temenan sama guru ya. Setuju. Iya. Ya bener nggak Iya. sih? Iya. Walaupun kita di zaman kita udah ada Facebook ya. Iya, iya. Nah, Iya, tapi iya. jarang kan kita Iya, iya. temenan. Kalau sekarang kan bener-bener hampir berapa persen murid gua tuh temenan di Instagram, apalagi ada Sama lu? Instagram. Iya. Oh, oke. Dan Facebook dan zaman sekarang nih ada WA, beda Iya. zaman Kita dulu Kita ya. SMS-an. Iya. ada status gitu kan, story kalau di IG ya. Iya. Nah itu mereka tuh bandelnya itu nggak ditutup-tutupin gitu loh. Nah. Cuek aja gitu ya. Tanda kutip ya. Oh. Kayak gue lihat mereka kayak pacarannya terlalu. Jauh. Nah itu dan di post yang begonya. Dan dia nggak mikir temenan sama guru. Gitu loh. lupa di hide. Nah mungkin itu. Aduh, iya. Tadi kita udah nanya ilmu apa yang lo ambil sebagai ketika lo menjadi guru dari guru-guru lo zaman dulu. Kalau sekarang pertanyaannya dibalik. Apa yang lo ambil dari lo sebagai murid dulu sebagai ilmu lo untuk mengajar sekarang, Doi? Gua sebagai Murid zaman sekolah dulu, apa sih yang lo pelajarin, yang lo ambil ketika oke, jadi nanti ketika gua ngajar gua nggak mesti kayak gini gitu. Ada nggak? oh kalau gue sih lebih ke spesifik ya, ke pelajaran gue sih, sejarah ya. Kalau gue ngambil ya, gue setiap gue ngajar gue emang suka mikir gitu sama dulu guru-guru gue gitu ya. Mungkin emang zamannya beda kali ya. Iya. Zamannya sekarang apalagi abad 21 ya, Iya. udah teknologi lebih canggih. maju ya, lebih canggih kan. Lebih mudah juga. Nah, kalau yang gue ambil sih, kalau ini gue ngomongin masalah pelajaran gue aja ya, sejarah ya. Iya. Jadi ternyata pelajaran sejarah tuh kalau cuman melalui audio gitu nggak kena ya? gitu loh, nggak kena. Menarik, Jadi sekarang gue menarik. setiap mau berbeda materi, gue harus cari ide gitu loh. Harus ngapain lagi nih gue? Mungkin gue tampilin lewat video, film-film dokumenter. Nah itu seru banget sih. itu membuat mereka lebih tertarik ternyata. Karena kita dulu jarang banget ya Nah, ke audio itu. visual ya buat nonton. Dulu kita nonton malah pelajaran sejarah agama. Kisah Nabi. Tapi itu aja terus Iya, setiap tahun tuh. Iya. Malah tidur ya kan. Astagfirullah. Di ruang audiovisual kan? Iya, ruangan Hafiz. Benar. Benar juga. Iya, kita kalau bisa diingat-ingat kayak jarang ya dulu. Nah itu mungkin dulu zaman kita sekolah banyak banget murid bilang pelajaran sejarah itu kurang menarik ya di situ. Karena lu nyampeinnya via Hanya diktean gitu. metode kali ya. ceramah, Ceramah. monoton kan, Iya. kita nyatet Asli. gitu kan. Asli. Kalau sekarang banyak kan. Jadi kalau di metode pembelajaran itu atau model pembelajaran itu banyak banget sebenarnya Ben buat diterapin, bukan di pelajaran gua aja. Tapi khusus di pelajaran gua tuh ternyata banyak. Gua setelah gua jadi guru tuh gua tahu. Tapi kan yang kita rasain dulu kan kita cuma dapat ceramah ya dari guru ya. Kita nyatet, catatan kita full. Iya, udah. Gua jadi murid favorit. Lu kena mulu. Ini juga salah satu. Wah, gila nih. Gue sama dia tuh sering ngecengin guru. Ya nggak semua guru sih. Tapi Bu Eni ini salah satu yang sorry ya Bu, sorry banget kita dulu masih bego aja. Ya, Dulu kita kita dulu sering nggak ngerti ya mungkin. asli masih bego aja. Iya. Dulu lucu banget sih, emang Bu Eni ini suaranya agak khas. Terus kita tuh duduk di pojok belakang kelas. Jadi ujung ke ujung tuh dari meja guru tuh si kampret nih sering banget nih manggil-manggil. Ya. Itu selalu jadi Asli. sorotan. Iya, gitu. lama-lama dia notice juga sih sama kita. Kan absen, kebetulan Ade itu absen nomor 1, gue nomor 2 kan. Karena nama kita atas bawah lah ya. Iya benar. Terus
waktu itu tuh disuruh ngumpulin catatan gitu ya. Ya. Disuruh ngumpulin catatan. Ade Kurniawan, wih gila. Ini Ade bagus nih meskipun berisik, catatannya lengkap. Giliran gue, anjir. Gue juga nggak tahu nih orang nyatetnya kapan. Nggak mungkin pas di rumah, nggak mungkin. Giliran gue maju tanpa catatan kan cengenges-cengenges, udah habis. Contoh tuh Ade, biarpun berisik catatannya lengkap. Itu yang gue inget sama beliau tuh emang. Padahal gue sama dia sama aja sebenarnya, nggak ada bedanya. Dia nerangin kita nggak pernah nyatet padahal ya. Asli. Tapi tiba-tiba catatan gue lengkap ya. Mus kampret ini, wah. Bener. Pelajaran favorit lu dulu apa dari zaman SMA? Ini gue nggak tahu. Ada nggak pelajaran favorit lu? Pelajaran favorit gue sih lebih... Olahraga, gue sih olahraga. Olahraga mah semua murid kan. Iya sih, bener juga. Kalau menurut gue. Tapi gue sempet banget tuh favoritin pelajaran geografi. Lo tau kan gurunya Bang Jai. Oh iya, Pak Jainuri. Asli, itu juga. Iya. Tertarik karena gurunya. Nah. Apa karena geografinya? Jadi awalnya gue sempet tertarik sama pelajaran geografi tuh, sempat jadi favorit. Waktu kelas 10 tuh gue pernah dapat nilai 100, men. Apaan nih? Itu geografi, ulangan harian. Ngebet. Iya. Dan itu diumuminnya tuh kayak sosok prestis gitu lah. 100 nih gitu. gitu. Tahu kan Iya. Bang Joy suaranya dengan ciri khas. Tapi itu malah jadi motivasi lo ya. Lu tertarik gitu ya Benar. sama geografi. Dan gua apalagi waktu itu kelas 10 masih semester awal. Baru Gimana dari sih? SMP gitu ya. Rasa-rasanya kayak sosok menyombongkan diri gitu loh. Dia ngumumin nilai-nilai nih. Kan abis ulangan harian nih, nilai udah diumumin semua. Nah, gua merasa nilai gua belum diumumin nih. Tapi dia ngangkat-ngangkat. Oh, ditahan-tahan nih. Iya, kata dia ini ada satu murid yang sengaja saya tidak umumkan dulu. Wah, itu dia, gue ngerinya, mampus nih, gila, ya kan? Apalagi kita belum kenal ya, Bang Jai orangnya gimana, udah perawakannya tinggi kan. Dia serem, suaranya berat banget lah pokoknya. Menurut gitu ya suaranya. Nah, setelah itu dia umumin, kata, dan dia tuh ngebanggain gitu. Ini dari sekian murid yang saya ajarkan, kata dia gitu kan, dengan ciri khas suaranya, saya baru menemukan murid ulangan harian dapat nilai sempurna, gitu kan. Wah, gue nggak tahu dah tuh, gue mikirnya gue dibohongin apa gimana ya. Akhirnya benar disebutin nama gue dapat 100, dan dari situlah gue dapat sorotan terus dari dia. Dari Pak Jainuri. Gue sempet ditegur sama dia untuk ke arah IPS. Oh. Iya kan, kalau zaman kita kan kelas 10 itu masih semua Masih pelajaran ya, kita masih nyampur. Baru kelas 2 penjurusan IPS. Baru kelas 2. Nah, gue sempat diarahin sama dia untuk lanjut aja ke IPS. Wah, gila. Oh, lu ternyata dinotis sama Pak Jainuri? Bener. Tapi di kelas 3 itu yang gue banyak banget absen. Nah, dari situlah dia salah nih gue kayaknya. agak kecewa kayak dia. Iya. Tapi gue inget banget tuh dia salah satu guru yang agak santai. Lu inget gak sih kalau dia ngajar, dia tuh kayak ngizinin muridnya buat tidur. Emang tapi ya? Gue gak pernah tidur, takut sih gue tidur. Itu gue inget banget, dia pernah loh. Kalian boleh kalau yang ngantuk tidur, tapi saat nanti ada ulangan atau tes itu nggak boleh nilainya jelek, kata dia gitu. Pak Jainuri. Tapi gue nggak pernah tidur sih. Gue semangat terus. Terlalu takut sih untuk tidur di kelas Pak Jainuri, gila lu. Kan dia Gede sekolah banget orangnya. bawa ini kan, Penggaris. apa sih, basoka kan. Dulu cengan aja. Orang gue tinggi gede lah, gue cocok lah ngajar geografi. Iya. Nggak ada yang ngantuk satupun. Meskipun emang menarik sih diajarin dia menurut gue. Iya, benar. Dari suaranya, cara menjelaskannya oke. Nah, itu pelajaran favorit. Kalau guru favorit itu siapa? Pak Jainuri? Kalau guru favorit ya dari Di SMA deh yang gue tahu ya, juga. Kenapa ya. juga? Gue termasuk ngefavoritin ada guru matematika. Siapa? Itu di kelas 3 sih, Bu Dormin. Bu Dormin. Gue ngerasa bisa matematika tuh dari dia tuh. Sama sih. Iya. Gue Gue juga. tahu kelas 10, kelas 11. Hancur ya. Antah banget. Tapi ini kan? bukan menyalahkan gurunya ya. Emang Iya. kitanya aja yang bego. Iya, emang kitanya aja. Nggak tahu juga ya, mungkin kita kelas 3 baru terbuka kali Iya. ya. Tapi bener-bener ngerasa pinter nggak sih? Asli. Iya kan? Asli. Iya. Semua waktu latihan itu- soal babat habis. Gue dulu bangga banget bawa map soal tuh. Tryout. Wih, kayak orang pinter aja. Iya kan? Dulu Dan kayak itu salah satu gue sempet mau ini loh Ben.
ngambil jurusan matematika tadinya. Pas buat kuliahnya. Kuliah. Tadinya. Gokil. Tapi gue ngerasa udah mulai kendor kan. Nggak jadi dah. Akhirnya gue lebih ke arah sejarah yang tadi gue bilang kan. Gue agak terbuka gitu ngeliat sejarah-sejarah yang ada di Indonesia. Itu salah satunya. Dan satu lagi ya Bu Eni. Bu Eni yang menjadikan Adi seperti sekarang secara tidak langsung. Iya benar. Guru favorit gue Bu Linda. Wali kelas kita. Oh iya. Kelas 3, guru bahasa Inggris. Bu Linda ya. Bu Linda tuh menurut gue salah satu yang Itu baik banget itu. keibuan banget Iya, kayaknya ya. benar. Keibuan banget. Dan Tapi gue agak lupa mukanya deh. Tapi gue ingat ada Bu Taylor Linda. Latte di Iya. sini kerudungan. Gue ingat Bu Linda. Cantik. Tapi gue udah lupa. Salah satu yang ramah banget sih. Lembut banget gitu maksudnya. Dulu kan kelas kita cowoknya aduh berandal banget sih. Nah, Tapi Bu Linda pas banget sih. ya. Keren. Tapi kelas 11 lu sempet nggak sih favoritin guru PPKN? Itu gue ngerasa Sukri ya? bukan yang perempuan. Oh Bu, itu kayak jadi wakil kepala sekolah pas kita lulus deh. Bu kacamata, Bu Dewi. Bu Dewi apa Bu Dwi gitu? Bu Bu Dewi. Dewi. Ya? Dewi. Wah itu tegang tuh. Nah, ya. Padahal PPKN ya. Setiap pelajaran dia tuh Berarti gue itu nggak iya. tahu ngerasa Menurut gue salah satu yang terbaik juga tuh. dia tuh Tajem banget kayak kan. pembawaannya bener-bener Serius, ya kan? kritis Serius banget. Kritis. ngebawain PPKN ya dulu. Ya. PPKN. Dan sekarang kebetulan gue juga ngajar PPKN, Ben. Oh iya. Iya, jadi Lu gua ngajar di berapa sekolah jadi sekarang? Gue ngajar di 3. 3 sekolah. 3 Luar sekolah. biasa. 3 sekolah apa aja? Gue di 3 sekolah ini ya swasta semua. SMK semua. SMK semua. Satu sejarah. Yang satu nih tempat induk gua sejarah sama PPKN. Oke. Oh 2. 2 ngerangkap gua. Tapi kalau yang di 2 sekolah ini gua sejarah doang. Sebenarnya sih nggak linear, Ben. Nggak boleh sebenarnya ya. Tapi karena memang sejarah sama PPKN agak-agak mendekati sih pelajarannya. Tapi kalau untuk linear enggak sebenarnya. Tapi kalau materinya agak-agak mendekati ya bisa gua backup lah. Karena beberapa sejarah juga ya ilmu PPKN juga gitu. Maksudnya PPKN ada yang berasal dari sejarah-sejarah Indonesia juga. Ya. Sejarah Pancasila ya kan kayak gitu-gitu kan. Benar. Itu hampir-hampir sama sih sebenarnya. Dan itu gua 3 sekolah ya asal lu tahu itu untuk mencukupi, Ben. Swasta. Ya mungkin kalau orang awam nggak tahu kali ya swasta itu kayak gimana. Kok bisa sampai 3 sekolah gitu kan. Kayak gimana ngatur waktunya. Kita kalau jadi guru negeri itu nggak akan bisa. Nggak ketutup ya. Nggak bakal bisa ngajar 3 sekolah. Oh gitu. Karena kalau guru di sekolah negeri itu ya full. Satu sekolah. Satu sekolah itu Senin sampai Jumat dan setengah 7 kita absen datang. Jam 3 atau setengah 4 itu pulang. Itu di negeri. Kalau di swasta itu gue bisa 3 sekolah karena sistemnya jika di sekolah gue yang satu gue udah nggak ada jam, Kelas gue lu bisa beres, ya, bisa move gitu ya. bisa move gue ke sekolah satu lagi. Iya. Dan itu tergantung juga sih, nggak semua swasta mengizinkan seperti itu. Itu tergantung kepala sekolah. Kebijakan sekolahnya dan kepala sekolahnya. Bentar, kebijakan dari kepala sekolah. Kalau kepala sekolah gue ngizinin, ya gue bisa. Dan alhamdulillah semua kepala sekolah di 3 sekolah gue ini ya Cukup fleksibel lah ya. benar, karena dia juga memahami ya untuk honornya nggak seberapa kalau ditahan-tahan. Iya. Kabur. Emang mau nggak gaji lebih kan? Iya, setuju. Bener nggak sih? Setuju. Ngomongin favorit, tadi guru favorit, pelajaran favorit nih gue dapet informasi dari Intel rahasia kita nih di seberang gue. Info ini gue dapetin di salah satu nikahan teman kita. Kalau Ade itu adalah guru favorit di sekolahnya dari cewek-cewek, bener ya? Bener. Gimana lu udah jalan digebet-gebet anak SMA, anak SMK, cewek-cewek? Aduh, hebat sekali. Nggak tahu ya, mungkin karena memang posisi di sekolah gue itu kebetulan gue paling muda kali ya. Sebagai guru? Iya, sebagai guru ya, mungkin. Tapi nggak tahu ya, gue ngerasa juga. Dari kumis-kumisnya, aduh. Gue ngerasa biasa-biasa aja, tapi emang gitu sih. Pernah di flirting sama murid-murid lo? Ya. Oh ya? Wah, gimana? Ya jadi, ya gitu ya, hanya sekedar favorit. Pak, lu panggil si Pak Ade? Pak lah. lah. Lucu banget. Ya di situ gue kadang suka ini juga sih. Kalau misalkan kayak sama murid baru tuh, suka ngeledek gitu kan. Perkenalkan nama saya Ade Kurniawan, kalian bisa manggil
Pak Ade gitu ya. Kalian jangan manggil Ade doang, ntar nggak sopan gitu. Harus ada Paknya kayak gitu, gue gituin. Kakaknya siapa Pak? Ya favoritnya hanya sekedar gitu aja sih favorit. Tapi emang kadang ada yang lebay. Ya tapi tetap lah Dalam jaga masih jarak kewajaran lah. lah Iya, ya. benar. Namanya anak remaja sedang puber. Iya, benar. Lu juga dulu gitu kan? Sama siapa itu guru kita? Sensei dulu. Sensei. Bu Shirley. Oh iya, Sensei Shirley. Shirley. Kebetulan tuh Sensei Shirley itu sekarang rumahnya itu deket rumah gua. Berarti itu di pasar Minggu gitu? Iya. Iya. Kan gua nikah nih. Iya. Gua pindah. Masih daerah Pasar Minggu. Ya. Ternyata deketan sama rumahnya Sensei Shirley itu loh. Pernah nenang nggak nemu? Nah, nemu sih belum pernah. Tapi gua tahu ternyata rumahnya emang dekat daerah situ. Tapi gua nggak tahu sekarang dia udah pindah apa enggak. Domo arigato gitu. Iya, benar. Tapi gua ketemu sama beliau kan cuma di kelas 10 ya nggak sih? Enggak dong. 11 kita masih Bukan bahasa Arab ya? enggak gila. Kita 3 tahun full bahasa Jepang. Masa sih? Dulu tuh kita ada 2 kalau nggak salah, bahasa Jepang sama bahasa Prancis. Tapi Prancis itu kalau nggak salah setahun nggak lanjut, sisanya bahasa Jepang doang kalau gua nggak salah ya. Iya. Ada 2 dulu tuh kita bahasanya. Dia kan sempet sakit tuh. Sempat sakit parah, tapi alhamdulillah sembuh. Sampai sembuh terus balik lagi ngajar kan. Iya. Nah ini tadi udah sempat lu bahas-bahas sedikit cara mengajar, apalagi terutama yang pelajaran sejarah ya, biar Iya. nggak boring. Nah, cara lu menarik belajar cara lu menarik minat anak-anak buat belajar tuh gimana deh? Apalagi sekarang lagi sekolah online, ya kan, orang-orang dari video call doang gitu, Iya, bahkan bisa matiin kamera, lu kan nggak tahu, bisa sambil tiduran lah, sambil nonton Netflix. Itu lu gimana deh cara menarik minatnya? Nah itu dia, itu salah satu hal yang agak berat ya. Secara pelajaran lu sejarah juga kan, berat Apalagi gitu. pelajaran gua sejarah. Tapi gua ngeliat pelajaran lain juga sama sih. Ini nggak ngomongin tentang online ya. Iya. Pertemuan tatap muka aja agak susah buat narik minat mereka belajar. Karena yang gua bilang itu kan Sejarah gua dianggapnya ngajar- kurang penting lah, segala macem ya kan. Benar, gua ngajar di SMK ya. Tapi nggak tahu sih apakah beda pemikiran anak-anak sekolah, beda sekolah gitu loh. Nggak di sekolah gua doang. Buat gua narik minat mereka ya itu dia. Agak ada Variasi kali variasi ya. ya. Tapi ada mengajar. pemaksaan juga lah. Pemaksaan dalam tanda kutip Penekanan gitu ya, iya, penegasan gitu ya. Penekanannya itu kayak ke arah nilai. Biarpun mereka nggak minat, tapi kalau udah disinggung Urusan nilai. itu mereka Iya, habis-habisan tuh. harus. Jadi mereka tuh masih kayak ngerasa ya benar gitu. Tapi emang benar. Iya, itu memang benar. Iya, tapi emang benar. Karena kalau apalagi sekarang posisi online yang tadi lu bilang, Iya. bisa dia sambil tidur. Kamera dimatiin ya. Lu bisa. hadir doang gitu kan. Kali aja tuh dia hadir, dia lagi kemana nggak tahu, nyariin apa kagak gitu ya. Orangnya lagi disuruh mak ya beli Benar. Royco. Tapi selama online ini gua ngajar murid tuh nggak selalu full, Ben. Oke. Jadi agak susah memang nyari minat mereka untuk tetap ikut pembelajaran ya. Gua nggak tahu sama pelajaran lain sama apa enggak ya. Jadi kayak misalkan gua ngajar di satu kelas itu siswanya ada 30 misalkan ya. Yang hadir cuma 20, itu gua nggak bisa maksain. Karena kalau mereka bilang alasannya, Pak, kuota nggak ada. Itu kan yang salah satu banget tuh jadi momok ya, kuota. Alasan Mereka paling banyak ya, dan Iya. emang mungkin bener adanya gitu ya. Bener banget. Biarpun ada program kuota Kemendikbud ya. Oh iya. Ada. Itu gua buat anak-anak SMK tuh kalau nggak salah berapa giga ya. Kalau buat gua guru itu 12 giga kalau buat gua Itu per bulan. per bulan. Dan itu kerasanya cepet banget. Semua murid dapat tuh. Semua murid dapat. Oke. Semua murid dapat. Tapi mereka banyak yang ngeluh kuota itu cepet banget kesedot. Oh, karena Nah itu Video dia call mereka nggak gitu? tahu. Ya mungkin bisa salah satunya. Apalagi katanya kan di kuota itu banyak aplikasi-aplikasi yang diblokir ya. jadi emang nggak bisa sengaja- disalahgunakan lah. Nggak bisa. Bahkan media sosial aja katanya nggak bisa tuh Oke. di kuota tersebut. Tapi tetap aja cepet banget berkurang. Kayak nggak sampai seminggu. Rasanya mereka nggak banyak nyampe yang ngeluh. 12 giga gitu. Benar itu kalau gua ya. Oh. Murid kayaknya lebih banyak deh. Tapi tetap mereka katanya nggak sampai seminggu aja udah
habis. Itu salah satunya sih kendala gue selama kalau online ini ya, untuk narik minat mereka tetap mau belajar. Karena menurut gue, buat gue sendiri ya, ini gue salut juga sih sama murid-murid yang ya emang 2 tahun ini kan berat buat kita semua ya, jadi nggak bisa keluar juga, emang harus di rumah juga. Kalau gue sendiri kayak gue nggak akan kuat belajar online gitu, karena gue butuh kehadiran secara fisik buat berinteraksi sama temen, sama guru, ketemu gitu, bener-bener hadir di satu ruangan, belajar. Menurut gue itu kan lebih dapat lah feelsnya gitu, ketimbang lu duduk tiap hari depan laptop, nyalain kamera, ngerjain soal. Berat cuy, karena kita aja, gue kerja juga zaman WFH tuh kayak gila, ngumpulin mood buat kerja tuh susah banget karena situasinya nggak mendukung ya menurut gue. Kan kalau lu hadir di kantor kerja ya lu jalanin gitu kayak gitu. Gue sih rada-rada kolot gitu emang, tapi menurut gue apalagi belajar yang bukan cuma 1 pelajaran 2 pelajaran ya kan. Benar. Itu agak ini ya, membosankan. Iya, ya, dan mereka tuh dari tahun kemarin aja udah banyak banget yang bilang, Pak kapan sih bisa sekolah lagi gitu, itu banyak banget. Kan mungkin kan perkiraan kita kan mereka jadi terlena lah apalah. Ternyata enggak loh, ternyata anak-anak tuh lebih banyak yang rindu sekolah loh. Mungkin awal-awal adanya COVID ya, seneng nih liburan, berasa libur gondrong sih sekarang cuy. Oh iya benar, gua sempet gondrong ya. Lu nggak merhatiin? Pernah nggak sih lu ngeliat foto gua gondrong sampai diikat loh gua? Garis garahnya gaul. Itu dia. Dan di sekolah gue itu nggak ditegur gitu ya. Biasanya aturan gue ditegur, tapi nggak ditegur karena emang belum tatap muka kan di sekolah. Gue sempat gondrong tahun kemarin. Itu sampai dapat lu gue ikat rambut. Ya semoga sih COVID itu juga segera hilang lah ya. Iya. Jadi semua keadaan juga kembali pulih, semua kegiatan bisa kembali berjalan normal, ya kan? Semuanya bisa tetap muka lagi. Amin, benar. Ya kan? Jadi lebih mudah. Lebih enak. Tapi ini sekarang udah mulai ini ya kok? Udah mulai melonggar lah. Ya, semoga sih gak jadi gelombang ketiga juga sih harapannya, karena akhir tahun dikit lagi cuy. Iya, benar. Sekolah juga udah mulai tatap muka, Ben. Oh iya. Lu udah denger nggak info-infonya? Udah ngerasain macet sih gue. Udah ngerasain macet tiap pagi-pagi. Pokoknya kalau udah macet berarti nyalainnya anak sekolah nih. Gue liat, ternyata sekolah lagi orang nyebrang nganterin mobil ngedropin anak ke sekolah ya berarti udah mesti lebih pagi nih gue. Iya. Awalnya kan daerah-daerah tuh. Iya. Nah ini Jakarta baru-baru mulai nih, mulai dari bulan Juli ya, kalau nggak salah ya. Itu ada beberapa tahap, jadi tatap muka yang diizinin beberapa sekolah tahap 1 dulu, beberapa sekolah. Sekolah yang sudah diizinin di tahap 1 ternyata berjalan lancar, baru buka tahap 2, sekolah lain buka. Nah ini sekolah gue ini dapat di tahap keempat nih sekarang udah masuk tahap 4. Tapi tetap kita judulnya nih PTM terbatas, pembelajaran tatap muka terbatas. Nggak full juga berarti ya. Waktunya cuma seminggu tuh, Senin, Rabu, Senin, Rabu, Jumat. 3 hari. 3 hari doang. Selasa Kamis libur. Selasa Kamis itu libur. Dan itu mereka juga masih merasa kurang karena mereka ketemu seminggu sekali. Bahkan ada yang ngerasa ketemunya cuma 2 minggu sekali. Karena kan masuk di kelas itu nggak full juga. Dibagi 2 kali gitu ya. 50%. Jadi kemungkinan dia bisa ngerasain sekolah ya 2 minggu sekali. Ya, sebulan 2 minggu doang jadinya. Bener. Ya tapi udah mulai progres sekarang lebih. Ya kelonggaran ini kan berita bagus juga ya. Semoga emang COVID-nya beneran melandai dan nggak naik lagi gitu kasusnya ya kan. Ya benar. Nah ini lu ngomongin sebagai guru, lu pernah ada kejadian lucu nggak sama orang tua murid? Biasanya nih murid itu kerjaannya ngadu domba guru sama orang tua, wali kelas dan orang tua. Ketika bagi rapet tuh ya biasanya itu, itu saatnya orang tua dan wali kelas bertarung tuh biasanya. Kejadian lucu sih lebih tepatnya di guanya sih ada, di guanya ya. Di lunya? Di guanya. Okay. Dan kebetulan gua posisinya sebagai wali kelas juga, Ben. Gua wali kelas. Gila lah. Terus? Dan lu tahu sendiri kan wali kelas kalau lagi pembagian rapot adalah ya ucapan terima kasih. Tapi kalau untuk diadu domba gitu atau nggak diaduin orang tua dan ini nih guru aku galak mah gitu, kamu nih malas belajar, wah itu perang gua nggak ini sih, nggak ngerasain. Tapi
ada kejadian di mana nggak tahu ya, mungkin karena rasa empati gue terlalu dalam kali ya. Jadi sekolah gue kan itu kebetulan swasta ya. Ya. Dan kebetulan gue bukan merendahkan ya. Emang gue lihat dari murid-murid gue itu emang agak menengah ke bawah, Ben. Oke. Nah, itu ada suatu hari itu orang tua murid ya datang. Ini pas bagi rapat nih? Enggak, ini bukan bagi rapor. Oh, lagi KBM biasa aja lagi gitu? biasa, tapi posisi gue lagi di ruang guru nih. Oke. Nah, dia lagi memohon-mohon atas keterlambatan bayaran, terus bayaran yang numpuk, sampai mohon nangis-nangis gitu ya. Nah, di situ gue sampai ikut nangis, Ben. Tapi itu bukan ngomong sama gue. Karena kalau ngomongin bayaran itu kan kalau nggak Langsung ke keuangan. wakil Kepala sekolah. kepala sekolah atau enggak ke bagian keuangan ya. Ya. Ketemunya mereka berdua itu ya. Dan kebetulan gue dengerin ya kan. Oh, lu dengerin? Gue dengerin di situ. Emang kebetulan gue lagi di ruang guru, dia ke ruang guru. Gue Lu nangis juga? Gue nangis. Jadi Ini gue bukan ngetawain orang tua murid Ya. ya, bukan. Tapi gue ngetawain doyoknya sih. Perasa juga deh. nah itu dia. Gue tiba-tiba nggak tega gitu. Gue jadi, dan apalagi di posisi gue wali kelas banyak banget. Hampir berapa persen orang tua di anak-anak gue itu yang kurang Cukup mampu. kesulitan lah ya. Gue kadang nggak tega gitu. Nah itu gue kebetulan ngeliat kan nangis-nangis gitu kan, gue sampai ikutan nangis. Gue ngebayanginnya ke sini, Ben, arahnya. Kalau gue ngeliat orang tuanya sampai sebegitunya ya kan nyekolahin anak gitu. Ya. Gue sebagai gurunya ya gue nggak boleh main-main dong. Asli. Gitu. Biarpun kasarnya nih Lu nggak ada urusan sih. iya, di swasta itu kan gue digaji sama mereka gitu kan Iya, katanya iya, ya. iya. Tapi tetap gue harus tanggung Itu jawab. lu nggak ditanyain sama teman-teman guru lu? Lu kenapa deh? Kebetulan gue nggak kelihatan. Gitu. Dan itu kebetulan cuman ada istri gue doang. Waktu Iya. itu masih calon. Masih calon. Kebetulan Belum nikah? Iya belum nikah. Istri gue nih satu sekolah nih Iya, kebetulan. for info istrinya Ade ini satu sekolah sama Ade ngajarnya. Cuman ngajar matematika. Nah benar. Kebayang nggak tuh anaknya tuh kombinasi sejarah dan matematika ya kan gawat tuh. Iya benar. Terus kalau murid nih, murid kan kadang-kadang apalagi SMA, SMK, ya kita pernah SMA lah. Kadang-kadang bercandanya konyol, nggak mikir dulu ya kan. Kadang kita nggak sadar nyakitin guru lah gitu kan. Lu pernah nggak mengalami pengalaman itu? Lu pernah nggak dibully sama murid? Lu kan dulu cuman SMA ngebully murid, ngebully guru. Ya maksudnya yang ngeledek-ledekin doang sih. Ya kan? Bukan ngebully ya. Nggak ngebully lah ya. Tapi lu pernah nggak? Ya sampai saat ini sih belum ngerasain sih gua. Jangan sampai sih. Ya jangan sampai sih. Kalau itu gue takutnya lepas kontrol ya kalau sampai tahapnya ngebully gitu. Tapi kalau untuk mereka ngeledek masih ada. Itu nggak menutup. Biasanya gimana deh kemungkinan. ngeledek-ledekin? Ngeledeknya tuh kayak ngikutin khas bener yang gue pernah ikutin aja. Ngikutin khas cara ngomong kita kita ngomong. gitu. Mungkin karena gue itu sebagai public figure kali ya gitu ya. Guru gitu kan. Jadi mereka melihat Diimitasikan gitu ya. bener. Dulu Kayak- kita suka kayak gitu lagi. itu dia. Siapapun guru kan kita ikutin caranya ya. Karena mungkin tuh bercandanya gitu kali, lucunya kayak gitu kali dah. Kayak mungkin gitu. Kayak murid gue pernah ngegepin ya. Kayak gue kan emang punya ciri khas kalau jalan atau ngajar suka masuk kantong gitu ya. Nah, ada murid gue ngikutin gitu. Pade jalannya gini. Gitu. Tapi gue nggak sakit hati sih. Lucu aja gitu Lucu ya. Jadi berarti bercanda. mereka Memperhatikan ini ya, lo. memperhatikan Iya. berarti ya. Dari sampai gerakan gue aja gitu diperhatiin. Bahkan sampai ke kumis jenggot gue aja mereka tertarik Ben. Gue bingung dah tuh. Pak, gue tuh selalu diledekin kalau gue lewat, ya kan mereka misalnya lagi ngumpul. Ini cowok-cowok nih berarti? Cowok-cowok. Ya, ya. Pak, manjangin jenggot sama kumis gimana sih Pak? Gua di mana? Wak doyok dulu ya. Dulu gitu kan. Mereka ada tuh, mereka nyebutin satu merek tuh. Mungkin nanti disensor kali ya. Minoxidil. Oh, minoxidil. Pernah tahu kan, Pak Minoxidil. pakai minoxidil kan? Gue bilang ini asli, ada gue gituin. Tapi zaman SMA dulu doyok bora-bora brewok. Nah itu dia. Nih, Tapi lu pernah ini kan pakai koin gitu? kayak pemain bola ya? Kayak David Villa.
Dikerokin biar numbuh gitu, gue nggak paham lagi. Iya. Lu tuh kelakuannya. Iseng-iseng. Itu barangan Andi. Iya gak sih? Gue lupa lagi. Kan itu gue ngeliat dari Andi. Kata di Andi lu. David Villa gitu kan. Iya, David Villa. Nah, gue bilang Pires. Lu tau kan pemain Arsenal aja. Iya. Nah, gue bilang gitu, gue gak mau kalah gitu, gue ikut-ikutin. Ternyata panas, Ben. Hasilnya gila ya. Itu koreng berarti kan? Iya. Andi lu nggak jelas juga lu, Di. Anak Bekasi lu, Di. Aduh. Nah terus zaman SMA lu dikenal sebagai orang yang suka ngejokes. Ya kan, cengenges, bikin bercanda. Pokoknya kelas rame lah kalau ada lu. Ketika lu jadi guru lu gitu juga nggak sih? Lu kan bisa dibilang sebagai guru yang humoris katanya, ya kan? Terus gimana reaksi anak-anak denger jokes lu? Kalau dulu kita sebagai temen, waduh, ini orang lucu banget, parah. Kalau murid-murid gimana deh? Kebetulan kalau ke murid gue jarang sih, lebih banyak jaga wibawa lah. Ah bener, gue ngejokes ke sesama teman guru sih. Gue ledek-ledekin. Jokes guru apa biasanya? Jokes internal guru? Apa ya, gue juga agak bingung ya ngejokes. Dana bos cair nih gitu biasanya. Itu ada kayak gitu, itu bukan dana bos, itu sensitif Ben. Oh itu sensitif? Ngomongin di sekolah. Oke. Jadi di Jakarta ini ada Ben, namanya itu dana hibah. Oke, baru tahu. Namanya aja dana hibah ya. Hibah. Dihibahin. Nggak main-main, Itu dana dari Pemprov DKI. Itu di Jakarta ya berarti ya? Itu keluar tiap 3 bulan sekali. Nah itu seharusnya nih, dia nih setiap 1 tahun tuh keluar selama 3 bulan, berarti 4 kali ya. Nah seharusnya nih bulan-bulan ini keluar yang ketiga nih seharusnya. Itu gue suka ngeledek-ngeledekin. Kadang langsung, kadang lewat WA gitu kan. Cek, udah cair gitu. Bahkan ada guru yang belum pakai banking gitu ya. Oh mesti KTM dong gitu? Gue ledekin, KTM marah-marah. KTM udah dicek, belum cair. Itu kalau grup di WA, grup sekolah gua nih, guru-guru sepi, gua kadang gitu ngejokesnya ya kan. Itu ada stiker gitu kan, stiker gambar ATM, ada tulisannya udah cair, cek cepetan gue gitu kan. Terkadang ada yang nanya, apaan ya itu dana hibah, gue bilang gitu kan. Itu dia pernah ada kejadian guru bahasa Indonesia namanya Bu Email, maaf Bu Email. Sorry nih Bu. Nah itu sampai ngecek malam-malam Ben. Kalau siang sore masih mending ya, malam-malam jam-jam 8:30 kalau nggak salah. KTM beliau. Habis itu marah-marah. Itu belum cair, tapi marahnya ngeledek. Iya, ngeledek. Ledek. Paling itu sih jokesnya, lebih ngomongin masalah ada uang-uang cair lah. Jokes intern lah sama guru ya kan. Benar. Terus kadang ada jokes kayak honor guru swasta kan rendah banget gitu ya. Jauh banget di bawah UMP ya. Kadang kita ngejokes itu, kalau tahu dulu saya jangan ngelamar jadi guru, langsung ngelamar jadi yayasan aja. Emang bisa ngelamar jadi yayasan? Gimana caranya? Ngelamar jadi yayasannya itu jokes intern guru lah. Tapi kalau ke murid gue enggak sih. Kayak nggak pernah. Sesekali ya untuk intermezzo aja lah ya. Iya, paling kalau lagi di tengah-tengah pembelajaran aja sih. Kadang ini sih gue jokesnya tuh gue inget banget ada satu guru ya. Gue lupa ya guru SMA apa guru SMP gue tuh kalau lagi ngabsen nama-namanya suka dibalik-balik. Nah itu gue inget, gue suka aplikasi itu. Iya. Lucu banget. Jadi kayak misalkan lu kan Agung Ruben gitu ya, gue ganti jadi Agung yang di bawah absen lu nama panjang. Mereka kan jadi bingung ya siapa itu yang dipanggil gitu kan. Kadang gue suka diledekin, apa sih Pak? Mau kesel tapi gue yang lawak kan gitu. Gitu dia. Kadang gitu, itu doang sih intermezzonya. Di tengah-tengah pembelajaran. Nah, menurut lu paling enak jadi guru apa deh? Kalau menurut gue ya, gue lagi-lagi guru olahraga mungkin. Kalau Padahal juga olahraga enggak? gue sempat pernah kepikiran Ben, bener jadi guru olahraga. Guru Tapi gue olahraga. lebih pikirannya tuh ke arah komersil. Maksudnya? Nah, lu tahu kan kalau guru olahraga itu ada atletik, Iya. akuatik. Nah, gue sebenarnya ada kepikiran enak banget jadi guru olahraga. Tiap minggu ya gue suruh atletik gitu. Bikin duit mulu Ben. Bener gak sih? Gue sama istri gue sempat ngomong kayak gitu.
Oh kalau tiba-tiba adek berubah jadi guru olahraga ya ini udah ketahuan lu. Bener gak sih? Nah, dan kebetulan di sekolah gua guru olahraga nggak pernah. Nggak pernah atletik gitu? Oh, sayang banget. Kita dari Itu sampai gua mau ambil alih. saya aja lah Pak gitu. Gua mau ambil alih dalam hal ya gua aja kerja sama. Iya Pak, iya iya. Ayo kita adain atletik ya. Kan lu tahu atletik sebenarnya masuk. Kan biasanya kalau di Jakarta kan Ragunan ya, daerah-daerah. Ragunan, lari di gua selatan. Ragunan, selatan Ragunan. Gor Ragunan, ya kan? Kadang kita tahu sebenarnya masuk gor itu mungkin 3.000 sampai 5.000 ya itu pada zaman kita sekolah ya. Dulu kita bayar ya? Bayar. Lupa. Iya sih bener. 10.000 nggak sih? Asli Nggak asli. sih? Iya kurang lebih iya iya. Iya itu kan untungnya buat guru olahraga. Lu kali berapa angkatan? Bener nggak? Kalau Asli. dibilang jadi guru. Iya. Ada juga sih kayak istri gue kebetulan guru ya. Guru matematika enak tuh, banyak banget private-nya tuh, les-lesnya tuh. Oke. Tapi gue mikir itu butuh otak kan. Matematika gue nggak jago lagi. Iya. Biarpun kita banyak lesan tapi mumet, nih gue jadi guru olahraga. Olahraga, jago Cuman futsal ngajak ya dulu. atletik, ya kan? Kepikiran ke sana sih. Kalau itu jokes aja lah, bercanda lah ya. Kalau kebanggaan lu sebagai guru deh, apa kebanggaan lu sebagai guru? Nah, itu dia sebagai guru ya. Gini, kayaknya merasa terhormat banget di lingkungan tempat tinggal. Oh, oke. Wih, Lu, guru nih. lu kalau emang lu merasa jadi guru ya, itu kayak diseganin gitu loh. Wibawanya ada gitu ya. Oh, guru loh. Oh, si Ade guru gitu. Lu tau kan kayak mama gang gitu kan. Kalau lagi ngegibah gitu ya. Dikirain nggak kedengeran, padahal kedengeran sama kita. Nah, iya bener. Guru apa, di mana? Nah itu kayak mungkin karena merasa mereka orang tua ya kan berhadapan dengan guru anaknya gitu ya. Jadi terus iya dia kan juga. punya tetangga guru, jadi ya gitu. Disegani Ada sih, lah ya itu salah satunya ya kebanggaan. Jadi guru tuh kayaknya ngerasa diseganin sama lingkungan kita gitu ya. Karena mereka tuh nganggep ya guru tuh pinter. Masih ya itu stigma kayak gitu nih melekat sampai sekarang ya. Guru nih pasti pinter nih. Iya, karena mereka ya itu dia ngelihat anak-anaknya itu kalau gua rasa sih. Kayak agak ada kebanggaan gitu. Biarpun waktu gua belum merit ya, gua tinggal di lingkungan polisi ya yang rata-rata teman-teman gua banyak yang jadi polisi, ternyata jadi guru Juga sama diseganinya. sama diseganin juga. Iya, iya. Itu sih arahnya gua lihat. Kalau jenjang karir doi. Gue tuh penasaran kan, jadi guru tuh ada jenjang karir nggak sih sebenarnya? Atau gimana sih? Kalau Apa statusnya gitu? Kalau guru ya jenjang karir ya. Gimana ya kalau ngelihat guru ke jenjang karir? Gue kurang paham sih. Kalau guru di negeri mungkin ada ya. Kalau guru negeri ya. Apakah yang dibilang dari guru jadi kepala sekolah itu sebagai jenjang karir? Gue juga nggak tahu ya. Tapi kalau misalkan golongan-golongan itu ada. Lebih ke golongan nih. Itu sebagai guru pegawai negeri ya. Nah, golongan itu efeknya ke arah nominal ya. Ke gaji itu naik gitu. Tapi kalau di gua nih di swasta ya biasa aja sih jenjang karirnya. Paling cuman kayak apa namanya ada jabatan gitu aja. Kayak gue sekarang kebetulan megang jabatan sebagai pembina OSIS juga. Oh, ya. Nah itu aja sih. Ada nominal juga sih, beda. Jadi ada tersendiri. Kalau jenjang karir ya sama aja lah kalau menurut gue lihat sih guru. Menurut lu guru-guru yang sekarang ini sudah cukup sejahtera? Kalau nggak salah lu sempet ikut CPNS kan sekarang? Ya, gue Apakah itu pernah. salah satu alasan lu? Menurut lu udah sejahtera belum sih guru-guru? Kalau dibilang sejahtera sih jauh banget belum. Oke. Belum. Kadang gue nggak menyesali sih gue jadi guru. Tapi gue kadang mikir untuk gue dan rekan-rekan guru gitu ya, yang belum posisinya sebagai guru pegawai negeri gitu ya. Jangankan mikirin anak bangsa gitu ya, mikirin perut sendiri aja itu kadang bingung gimana mau cerdasin anak bangsa ya kan. Sedangkan ya mungkin lu
akan tahu nih setelah gue kasih tahu kalau guru-guru swasta itu nggak ada Ben yang gajinya itu di atas nggak di atas sih, UMP lah minimal. Serius lu? Mungkin ada kali kayak sekolah-sekolah yang ya kayak high school lah ya, mungkin Al Azhar Lab gitu school ya, gitu. lab school gitu ya, mungkin ada itu UMP ya. Tapi kalau lu lihat ya dari beberapa persen di Indonesia itu banyak sekolah swasta. Gue nih ngomongin swasta ya, karena kan gue ngajar di swasta ya. Lebih banyak yang menengah ke bawah, dan itu gajinya itu dilihatnya per jam. Per jam? Hitungannya. Tapi bukan maksudnya tiap hari ngajar yaitu dapat gaji, enggak. Jadi diglobalin. Kayak misalkan nih, gua ngajar dapat jam di sekolah gua tuh 20 jam deh. 20 jam ngajar. Ya. Honor per jamnya itu rata-rata tuh ya paling gede bisa 35 aja. 35.000? 35.000. Per jam? Lu kali 20. Nah itu gajinya. Kecil ya? Ditambah transport. Tunjangan transport. Transport itu hitungannya per hari. Oke. Tapi transport juga paling 25, 30 juga gitu. Nah itu nanti digabungin, nah itu gajinya. Tapi kalau dikalkulasin sih digabungin itu nggak sampai ya. Masih di bawah UMP? 3 juta yang nggak sampai. Nah kayak kan gue bilang, gue ngajar di 3 sekolah. Itu dia jalan gue buat menutupi keseharian gue. Gila ya, Itu mirisnya ya guru-guru swasta yang ngajar di sekolah-sekolah menengah ke bawah. Ya. Tapi ada satu poin di mana pemerintah itu punya apa sih namanya, program namanya profesi guru. Pernah dengar nggak? Sertifikasi namanya ya. Nah itu ada, tapi itu nggak semua guru swasta bisa segampang itu dapet. Harus bersaing satu sama lain? Itu ada syarat. Saingan sih enggak, lebih ada syaratnya. Syaratnya itu kita ada kayak ikut tes dulu, terus sudah berapa tahun ngajar gitu kan. Nah baru dipanggil. Kalau zaman dulu tuh ada namanya PLPG dulu. Gue lupa ya kepanjangannya. Nah ini zaman gue nih, kebetulan gue lagi dipanggil nih. Namanya PPG. Pendidikan Profesi Guru. Oke. Nah ini adalah program dari pemerintah ya. Ada 2 tipenya. Yang pertama dalam jabatan, yang kedua prajabatan. Kalau prajabatan itu mandiri, kita bayar sendiri. Guru tapi bayar sendiri. Oke. Kalau gue yang dalam jabatan subsidi dari pemerintah. Nah ini gue kuliah sekitar 1 semester ya, seperti kuliah lah 6 bulan. Setelah selesai, nah itu gue dapat sertifikat, namanya sertifikat guru. Oke. Nah nanti itu akan ada nominal buat gue, tapi dapatnya per 3 bulan. Nah itu baru ada sedikit lumayan lah buat tambah-tambahan gue. Dan itu nggak semua guru. Tetap karena lu ada tesnya juga sih ya. Iya kan ada syarat-syarat ya tadi yang gue bilang. Nggak segampang itu. Mendapatkan sertifikat itu ya. Karena kita kan ada tesnya kan dari awal. Kalau kita gagal tes itu ya nggak dipanggil. Gue itu tes pernah dari 2019. Gue baru dipanggil 2021 ini. 2 tahun? Ada yang temen gue ada yang sampai 5-8 tahun kalau nggak salah baru dipanggil. Wah, lama banget sih. Itu karena dia tidak memenuhi persyaratannya itu kali? Kayaknya gagal kayak tesnya mungkin ya. Nah itu dia. Kan kadang banyak banget gue lihat orang suka berkomentar kan guru swasta udah punya sertifikasi, namanya sertifikasi Ben. Itu sertifikasi itu maksudnya yang uang dana pemerintah 3 bulan sekali. Nah itu mungkin orang-orang yang ngomong kayak gitu yang tahu kalau guru swasta tuh ada sertifikasi, tapi kenyataannya banyak banget yang belum ada. Belum ada ya. Nggak segampang itu. Semoga ini menjadi perhatian lebih juga lah buat pemerintah. Iya benar banget. Dan gue tuh pengen banget ya namanya nyampein aspirasi ya sama pemerintah tuh bahwa guru swasta tuh ada undang-undang penggajiannya gitu loh. Jangan seperti ini gitu. Buat sejahtera. Ada standarnya gitu ya. Bener banget. Standarnya. Biar mereka nggak lari sana sini loh, nggak kayak gue nih, gue termasuk gue akuin ya, gue tuh nggak fokus. Lu tau kan, gue ngajar 3 sekolah. Iya. Bener ya. Harus Kalau bagi-bagi ini ya. di satu sekolah kan gue bisa fokus dong. Ya. Bener gak sih? Iya. Kayak gitu sih. Tapi kan lu melakukan itu juga bukan tanpa dasar gitu. Iya, kan? bener. Iya. Tapi ya semaksimal mungkin gue tetap ya memberikan yang terbaik Iya, lah pastilah. buat murid-murid.
nggak sekedar gue mencari nilai nominal aja. Iya. Tetap dedikasi lu sebagai guru, Iya. murid. Semoga sih jadi perhatian lebih juga lah buat pemerintah ya kan. Ya benar. Dibuatin lah undang-undangnya. Ade Kurniawan. Kalau lu nggak menjadi seorang guru, lu kan menjadi seorang apa deh? Gue nggak jadi seorang guru ya. Gue nggak ada kepikiran. Atlet futsal. Nah, gue tuh sempet pernah bilang sih sama istri gue. Apa tuh? Dulu gue pernah punya cita-cita mau jadi pemain bola. Wah, iya. Nah, Dia dulu zaman SMA jago. Dia salah satu zaman kita sekolah tuh turnamen futsalnya namanya Piala Coca-Cola. Coca-Cola ya benar. Coca-Cola. Ade itu salah satu squad inti yang pasti ikut di Coca-Cola. Kalau kita lagi latihan futsal gitu beda tuh. Kalau timnya dia, squad yang buat turnamen. Iya kan? Ya benar. Dan gue sampai ngomong sama istri gue, nanti kalau punya anak cowok ya jadi pemain bola. Diizinin? Enggak. Enggak mau dia. Gue bilang, dia sempat bilang sama gue, katanya atas dasar apa gitu. Gue kasih tahu itu cita-cita gue sebelumnya. Oke. Ya gue nggak kesampean, kemudian anak gue bisa jadi pemain bola. Ini harus menjadi diskusi lebih lanjut loh. Ya, Oke, kita ke pertanyaan terakhir. ya. Apa harapan lo dengan menjadi seorang guru? Dan apakah cita-cita selanjutnya dari profesi lo sekarang sebagai seorang guru deh? Oke, ini cita-cita yang gimana nih maksudnya nih? Ya, cita-cita lo dengan gue menjadi guru, harapan yang mana nih? harapan lo dengan lo menjadi guru sekarang tuh apa? Harapan untuk dunia pendidikan di Indonesia kah? Untuk murid-murid lo kah? Bebas. Oke, jadi yang pertama sih harapan gue jadi guru ya, ilmu yang gue kasih ya ke anak-anak itu bisa Bermanfaat. tergambar ya. terus ya dalam pikiran mereka ya. Ya. Apalagi kan gue punya minat, apa sih, bukan minat sih, lebih kayak tekad ya, bahwa harus sampai gitu loh Ilmu yang gue pembelajaran kasih gitu ya. sejarah ke mereka. Seenggaknya biarpun nggak 100%, mereka tahu lah, jangan sampai malu-maluin gitu. Nanti Dulu guru sejarah Pak Ade. bener, di masyarakat masa nanti ditanya sama temennya atau siapa gitu, presiden pertama Indonesia nggak tahu kan, malu-malu ya. Siapa sih guru sejarahnya ntar gitu. Pak Ade ini ngajarin apa ya? Bener, itu sih harapan gua ke murid ya. Mudah-mudahan mereka bisa terus teringat gitu apa yang gua ajarin dengan semaksimal mungkin. Gua ngajarin mereka, apalagi gua ngajarinnya lebih ke arah kontekstual ya. Karena kalau sejarah itu harus dibawa kekinian kan. Maksudnya? Kita contohin sama yang apa Relate yang ada sama hari ini? sekarang gitu loh. Jangan cuman kita ngomongin Lu ngomongin perang zaman dulu gitu. bener. Hari ini lu ngomongin perang apaan gitu, kita nggak ada perang gitu. Kita kasih bukti dulu ke mereka. Ya contoh deh, misalkan gue lagi ngajar tentang kerajaan-kerajaan, Ya, gue kasih dulu gambar atau video tentang prasasti gitu. Mereka kan jadi ada pikiran kritis ya, itu apaan sih gitu kan, kok bentuknya kayak gitu. Kalau kita trigger gitu merekanya ya. Nah, benar. Kalau kita ujuk-ujuk ngajarin ya, jadi kerajaan ini rajanya gini-gini kan. Ini Crispo Gandring. Ken Arok, Ken Dedes ya. Lu ingat pas itu? Asli. Nah gitu. Kalau misalkan harapan ke pemerintah ya, kalau semenjak gua terjun di dunia pendidikan ya, itu dia tadi gua bilang. Sejahterain gurunya, tolong disejahterakan agar generasi-generasi kita lebih maju. Jadi sejahterain lah gurunya. Mau dengan program nanti seperti apa gitu kan. Mungkin mereka punya program ya. Tapi ya tolong gitu dilaksanain gitu biar gurunya pada sejahtera gitu sih. Dan tadi lu tanya ada cita-cita lagi nggak gitu ya? Itu sebenarnya emang ada di benak gue ya. Gue juga ada konsultasi sama istri gitu ya. Arahnya tuh gue pengen banget kalau emang punya rezeki nanti ya Ben ya, ke depannya ya. Gue pengen jadi dosen Ben, arahnya sebenarnya. Amin. Doain aja ya. Amin. Gue nih semenjak turun di dunia pendidikan, gue punya cita-cita nih, gue mau lanjut S2 ngambil jurusan manajemen pendidikan. Oke. Nanti gue pengen ke S3-nya itu ngambil sejarah murni. Nah baru nanti gue terjun di dunia perkuliahan jadi dosen sejarah.
Wah, Gitu. gila. Arahnya sih. Ada yang transformasi dulu zaman SMA ngeledekin guru sejarah, jadi guru sejarah. Semoga dia bisa menjadi dosen sejarah. Amin, amin. Oke, ini pertanyaannya udah banyak, waktunya juga udah lumayan. Oke, Thank you banget ya Doi ngobrol-ngobrolnya sekarang. Sampai Sip. ketemu lagi. thank you. Thank you. Pak Ade, guru sejarah.